Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Diananda dengan NIM 0404324166. Kali ini untuk memenuhi tugas UAS hadis PKI yang berjudul Hadis tentang Kelembutan, Makna, Konteks, dan Implementasi dalam PKI dari kelompok 1. Arti hadisnya, artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad dari Yunus dari Humaid dari Al-Hasan dari Abdullah bin Muhammad bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dia memberikan pada kelembutan yang tidak diberikan kepada kekerasan. Relevansi hadisnya, hadis di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memiliki dan mencintai sifat lemah lembut serta memerintahkan kepada kita untuk memiliki dan menerapkan sifat lemah lembut tersebut dalam kehidupan. Hadis ini menekankan nilai utama dalam Islam, yaitu kelembutan al-rifq yang harus diteladani oleh umatnya. Sikap yang lemah lembut merupakan pangkal suatu kebaikan yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya. Perbuatan yang baik akan menjadi kurang bermanfaat bagi seseorang apabila tidak diiringi dengan sikap lemah lembut. Contohnya seorang guru yang menasihati muridnya dengan perkataan kasar dan menyakitkan hati, maka nasihat tersebut akan sulit diterima oleh mereka. Imam An-Nawawi memberi penjelasan tentang beberapa keutamaan sifat lemah lembut. Keutamaan tersebut diantaranya, sikap lemah lembut dapat diterapkan dalam bersikap kasar, merupakan sifat tercela. Kelembutan dapat mendatangkan kebaikan, kelembutan akan diberikan pahala oleh Allah SWT, serta lemah lembut merupakan salah satu sifat Allah SWT. Konteks hadis ini di atas memiliki relevansi mendalam terhadap praktik bimbingan dan konseling Islam PKI. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan karakter, konseling Islam dituntut untuk meneladani kelembutan Nabi dalam memberikan bimbingan. Pendekatan ini bukan hanya etika profesional, tapi juga nilai spiritual yang menuntut efektivitas komunikasi konseling. Bimbingan yang dilakukan dengan kelembutan menciptakan hubungan yang hangat, penuh kasih, dan berlandaskan rasa saling menghormati antar konselor dan konseling. Sikap keras dan otoritas dapat menimbulkan resistensi, ketakutan, dan kehilangan makna spiritual dalam proses bimbingan. Oleh karena itu, prinsip menjadi landasan etis bagi konselor untuk membangun komunikasi, empati, dan harmoni sebagaimana dijelaskan oleh Astia bahwa konseling Islam menekankan metode Pilihma, al-mau'izah, al-hasanah, dan mujadalah. Berarti ya hasan yang seluruh berakar pada kelembutan, bijaksana, dan empati. Seseorang konselor Islam yang berlandasan rif tidak menegur dengan nada tinggi, tidak menghakimi, dan tidak memaksa kehendak, melainkan menuntun klien dengan hikmat dan kasih sayang. Prinsip ini membuat konseling menjadi ruang penyembuh batin yang menyatu, karena kelembutan merupakan jembatan antara hati dan kesadaran spiritual. Pendekatan seperti ini telah terbukti efektif dan
tentang peningkatan penerimaan diri dan ketenangan psikologi klien. Sebagaimana diceritakan dalam penelitian Sydney 5 Maret 2022 yang menunjukkan bahwa terapi syukur dalam konseling Islam membantu mengatasi krisis hidup dengan cara lembut dan reflektif. Nilai arif sangat relevan dengan paradigma konseling Islam yang bersumber dari Al-Quran, bukan sekedar proses komunikasi verbal, melainkan juga bentuk ibadah sosial yang meneladani akal Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dalam penelitian terbaru oleh RIMA dari 2023 dari UIN Radin Intan Lampung diterangi bahwa kelembutan hati dan komunikasi empati konselor menjadi kunci keberhasilan proses Islami berbasis halaqah taklim yang mampu meningkatkan spiritual dan kedekatan klien dengan Allah. Yang selanjutnya dari kelompok 2, yaitu berjudul Tafsir Muslim tentang 5 kewajiban seseorang muslim dan relevansi dengan bimbingan konseling Islam. Arti hadisnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 5 kewajiban bagi orang muslim kepada saudaranya adalah menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, dan mengantarkan jenazahnya. Relevansi hadis dengan PKI. Menjawab salam seperti menciptakan iklim konseling yang ramah, penuh kasih dan aman. Yang kedua, mendoakan orang yang bersin seperti bentuk empati dan dukungan psikolog. Yang ketiga, memenuhi undangan seperti membangun hubungan yang dekat antara konselor dan konseling serta menunjukkan keterlibatan sosial. Yang keempat, menjenguk orang sakit seperti sejalan dengan peran konselor Islam dan memberi dukungan bagi mereka yang sakit fisik maupun psikis. Yang kelima, mengantarkan jenazah seperti membantu konseling menghadapi kehilangan konseling dengan penuh empati. Sekian dari video ini dan terima kasih, sampai jumpa lagi.